Mulane ke sebenarnya ana masar iku, aku mau swarga war kowe. Mergo mau ijek takoki pangeran. Munggo aku ora gawe swarga, aku ijek pangeran ta ora. Terus kowe mikir sik. Bahaya iku. Berarti aku dadi pangeran mbok pikir sik, kecuali kowe tak kei swarga, kan tak takoki pangeran ngono piye. Itu ibarat Pak Guru tak jawab 2 asal kamu kasih hadiah. Ya, nah enggak tak katakan 3 itu utek. Allah tetap sebagai Tuhan meskipun enggak menciptakan surga maupun karena ketuhanan Allah adalah absolut. Makanya Allah sering ngendikan dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Allah selalu punya sifat abadi bahwa Dia zat yang hak. Yang lain menolak Allah adalah barang batil. Hak akan selalu hak, enggak butuh pendukung, enggak butuh apa-apa. Karena hak itu berdiri sendiri. Makanya Allah mensifati dirinya Al-Hayyul Qayyum, yang berdiri sendiri. Jelas ya? Lah iman-iman kita ini iman-iman yang amatir. Pemenang ngaji kiai-kiai sing senengane ya cung yo pokoke maca istighfar swarga, istighosa swarga. Kamu jangan maksa saya ngaji seperti itu. Karena yang ngaji seperti itu sudah banyak. Atau ngaji model wong alim maksudnya. Ya, tadi model itu. Makanya kena niru aku ya terus alim. Boy-boy tenan ra ngerti sokoke ngono. Dan ulama seperti saya memang harus seperti itu karena kita ngajinya seperti itu. Saya baca ihya seperti itu, baca hikam seperti itu. Dari guru-guru saya, dari Mbah Mun bapak saya seperti itu. Makanya swarga itu dibuli-bulian mbek wali-wali. Ada wali yang tawani pangeran, "Jong, silahkan bu swarga takokin, di surga bisa sholat Gusti saya." Iso. Oke kalau gitu. Karena gak iso mbayang nikmati dadi kawula kok ora sujud tuh gak iso mbayang wali-wali. Nek kan gak kelon ora iso mbayang. Uteke wis elek. Beda desain uteke wali wek. Ambek wong ngene-ngene iki beda banget tapi beda biasa. Dadi uteke wali ku wis aneh. Dadi karena dia merasa gak bisa terpisah dari Tuhan, karena semua kebutuhannya tercukupi hanya oleh Tuhan, maka dia bayangkan ini swarga ada enggak sesuatu yang saya kasihkan kepada Allah, saya dermakan, saya khidmatkan untuk Allah. Ini swarga kok mau kelon terus mangan terus apa-apaan ini. Jadi masih apa? Makanya dia aneh masuk surga itu masih asing. Sampai ketemu Allah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah baru puas. Kalau kamu kan enggak surga, mlebu swarga glundeng ora takok sing duwe, golek widadari, kelon mangan, tulan mangan. Ya sudah seperti itu. Sampai ditakoki Allah iku ora paham, mergo iki sing duwe sapa wis pokoke ngono. Ya tapi ya lumayan lah sementing ning swarga. Tapi insyaallah yang jenis ini tidak ketemu saya juga agak ingin ketemu sih. Isen lah cara kula dadi. Cara muru'ah harga diri ketemu jenis seperti ini. Ya tapi lumayan apa masih apa di surga. Itu yang disebut fa'amma apa yang ashabul yamin tu fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa dilimam. Itu pokoknya pakanan semua wa ma'im masku bafagiatin katsira la maqfuati wala makan-makan bermakan jima inna ansa'na gunna insya'a faja'alna gunna. Tapi kalau orang muqarrabin Allah itu enggak gambarkan nikmatnya muqarrabin. Fa'amma in kana minal muqarrabin farauhu. Karena semua kenikmatnya itu roh. Roh itu mala ena ro'at wala uduna samiat wala khatar ala qalbi basar. Dia nikmati di surga karena al-muqarrab, dekat sekali dengan Allah. Makanya di kitab-kitab wali itu banyak. Abdul Qasim Al-Junaidi, Abu Yazid tanya sama Allah, "Ya Allah, kenapa saya tidak melihat umat saya padahal Engkau berjanji umat saya yang mencintai saya masuk surga?" Dijawab Allah, "Sebenarnya umat kamu di surga semua, tapi enggak ada yang ingin ketemu saya." Bareng didelok mau dokelon opus ton. Makanya kayaknya saya tidak ketemu sampean ini karena itu tadi itu. Jadi karena ya orientasinya beda, Pak. Orientasi. Tapi tetap swarga ya. Swarga. Mbahmu tapi milih. Kudu ngamal enak wae sembrono. Artinya sampean sepenting tak latih iman itu nganggo kalimah thayyibah. Iman itu kalimah thayyibah kira-kira logika yang terbangun secara benar.
Sehingga dikalimatkan ya juga secara benar. Namanya disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats wa biha nub'ats. Kalimat yang memang kalimat yang absolut. Ya 1 ditambah 1 2 itu absolut. Ketuhanan Allah lebih dari itu, sangat-sangat absolut. Maka kalimat ini pula yang kita berani hidup juga kita berani mati. Dan insya Allah dengan kalimat itu pula kita nub'ats insyaallah minal amin. Ora kok sithik-sithik kalimatu hamin swarga jalukamu mbahmu. Swarga ya jaluk kadang-kadang ae. Kula istighfar nggih jarang jaluk swarga. Ya kadang-kadang ae. Kita minta bahwa kalimat ini menjadi kalimat sing abadi. Sementing mati husnul khotimah. Dalam keadaan meyakini kalimat itu. Meskipun ya mau ke tetap walimu wali amatir mau. Gak apa-apa lah amatir lah nak wali. Kita karena semua orang mukmin itu wali. Allahu waliyul ladzina. Kok nak wali tenan maknane waliyun kasihane pangeran. Nak ora wali tenan sing disakeni pangeran. Engko iso urip mergo disakeni napa? Ini penting saya utarakan. Sekarang tuh banyak orang yang enggak pernah ngaji khatam. Jadi senengane ku paket swarga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Iku ngambil gaji BRI angger ono wayahe BRI BNI ra angger ben setor ning BRI al-hajjul mabrur lahu jazaa'un illal. Kula nggih mun kaji ta ora tau dalil iku. Sing ora kelar kaji kan ya sak agem. Kula beberapa kali ngelepas tiang haji. Sakniki do ora jarang njaluk kula mergo do mangkel menawa. Mergo kula anggere ngelepas wong kaji ngeten. Kula niku termasuk wong jujur. Jujur banget kula nak bab ilmu. Mungkin perilaku saya jujur sampean nak ilmu jujur kula. Padahal wong mlebu swarga lewat amal mbek ilmu cepet sing lewat ilmu. Amalan ora cukup gue cepet-cepetan mlebu swarga. Tanpa ilmu kan amal tuh ditolak, tapi ilmu tanpa amal tetap sebagai ilmu. Makanya termasuk fadhailul ilmu itu bisa berdiri sendiri tanpa amal. Tapi kalau amal enggak bisa berdiri tanpa ilmu. Saya kalau ngelepas orang haji tetap bilang gini, karena yang datang itu ya banyak yang enggak haji atau enggak haji atau enggak mampu haji. Dia niki nak dongakno dadi kaji mabrur walese swarga. Sing mboten kelar kaji dongakno salate iku nggih mabrurah, salat sing ditampa nggih mlebu swarga. Sing ngrumat anak ikhlas nggih swarga. Sing kere ikhlas nggih swarga. Sing syukur mergo tanggane kaji meskipun ora kelar kaji tapi melok seneng koyo senenge sing haji nggih swarga. Muga alamate wong mukmin seneng nak dulure seneng. Akhire sing kaji kan kecewa, perkarane ora fokus muji dekne. Mulane terus ra diundang meneh kan kira-kira gitu. Tapi aku malah beneran kan hisabku ringan. Daripada aku mentale model mubalek, haji ku fadilah ngene-ngene, ne multazam, masyaallah. Ning Hajar Aswad muni manu, masyaallah mergo disangoni sing ngorder. Tapi dekne gak mikir ning nguri wong do nangis perkara ni ditakdir gak kelar kaji. Gawe ngenese wong fakir dosa dul-dul paham ya. Iku kudu di ngajekno meneh. Mergo sing nyangoni iku dadi dipuji-puji. Enggak boleh ulama seperti itu. Namun balik oleh, nah ulama enggak boleh. Balik ulama kan kelasnya beda, no? Balik sing alim maksudnya. Sing alim menawa ya kembar lah mesti kan. Karena kita punya etika. Coba yang miskin semua umat Islam semuanya ingin haji, tapi enggak kelar haji. Kok mbok dalili fadilah haji, fadilah multazam. Yo nangis malah ngenes. Mulai kula sira-sira. Ya ibu-ibu sing ngrumat anake sabar senajan to anake rewel nggih swarga. Bapak-bapak sing ngrumat bojone rewel nggih swarga. Sementing syaratnya rewel lan sabar aku niku. Nak sabar tanpa rewel belum teruji terus. Jadi syaratnya bojo sabar kudu apa? Rewel. Syarat wong wedok sabar sing lanang kudu fakir meniku tak kok itu. Itu. Kalau kamu jadi ulama harus seperti itu. Zaman Nabi Sugeng ya seperti itu. Nabi itu kalau ngitung ahli swarga itu banyak sekali. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Sing ngrumat yatim kahataini fil. Ada seseorang yang pendosa sekali melihat anjing kehausan dikasih minum lalu dia menjadi ahli surga. Ada seseorang lewat ada duri di tengah jalan disingkirkan takut kena orang mukmin juga menjadi ahli. Itu nyebut ahli surga itu sampai berpuluh-puluh, mungkin beratus-ratus. Sehingga semua sahabat itu menekuni amal yang dia ditakdir di situ. Pengajar manusia kebaikan surga, yang belajar kebaikan gak sampean surga. Semuanya. Sekarang enggak, karena yang ngorder wong kaji. Masya Allah haji ku, masya Allah. Multa, kalau bolak-balik ke rumah tadi, kalau kadang bagian dongo.
badan wong kok ngene. Nanti kayak dhuwit ben mulai badan malah ngerameni tok. Mangkelku. Tapi semenjak saya yang bagian ngisi seperti itu, saya ingin balik daerahku rawani kan. Bahaya wilayah Gus Bah akhirnya wilayah angker. Nah, akhirnya nak ngelepas wong kaji ge dongakno hajine mabrur, sing mboten kaji ge mugi-mugi ibadah ditampa rawani ngomong liyane. Tak semprit nek agak ngono. Karena Allah menyebut kebaikan itu banyak. Coba kenapa hadisnya hanya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal. Memangnya tidak ada hadis ana wa kafilul yatim kahataini fil, saya dan yang rumah yatim nanti berdekatan seperti ini sama-sama di surga. Itu lebih keren lagi, bukan sekedar masuk surga tapi berdekatan dengan Nabi. Kalau sekedar masuk surga bisa beda kelas. Kok kowe aku ono beda. Tapi kalau niku cek eling nasihati kanca kula kurang ajar tenan. Kula cek eling. Gus, nak saleh aja nemen-nemen. Engko swargamu apa mbahmu? Gak enak sungkan, Dur. Aku cek eling terus. Wes Agus saleh biasa wae. Engko tetep power aku ngopi-ngopi santai. Aku cek eling. Artinya terngiang-ngiang, jangan-jangan nasihat ini benar gitu. Kok tangan-tangan ya sungkan. Yo ora iso lho kan ngeloni bojomu ning ngarepku ya sungkan lah kan. Oh, terus kowe guwadang widadari ngalor gitu. Nak rawor aku kan santai. Mulane iki amalem biasa wae. Engko mari swarga mawar aku kan apa? Sungkan. Nanti saiki bocah ora pati saleh, alasan iku tok. Bahaya, Gus. Ya kejar kader. Lah anak kesolehan Gus, malah war Nabi, tambah sungkan meneh. Iki kurang ajar nasihat kok ngono. Ya tak gojol, tapi nak pas-pasan terus kurang sithik neraka aku. Ora usah mikir ngono Gus, pokoke. Ya masuk akal nasihat itu. Mulane kula sakjane nggih saleh banget bebo ora saleh jaga tadi supaya gak awor mau ben gak sungkan. Cek urip kancaku. Tak takoki cek ngono. Ketoke gaya ngene cek. Ya ora tuh fasek-fasek sithik cek. Mau jaga ben apa? Ora sungkan. Ora enak lho Mustafa swarga kok. Kan gak bebas ini. Ngono kan rencanane ra bareng aku wis mesti. Sungkan. Apa overacting andene kepinginnya kan terus mandi di laut, mblodor kan. Jebule ora gurune kan suka. Gak sawar kan ya? Gak sawar cuma sesekali sowan. 2 minggu pisan sowan. Sediluk wae bariku mulai. Saya ulang lagi ya, latela iman secara benar karena agama ini dikaumi yakilun. Dan yang minta mukjizat itu orang-orang yang otaknya sudah pecundang. Wong muni siji tambah siji loro wae kok butuh sing ngomong memberi hadiah. Ya ini apa-apa. Allah sebagai Tuhan itu hak yang absolut. Ngapain kita nyari-nyari bukti? Apalagi nyari wis karuan. Nah Allah iku pangeran. Mulane Allah kadang ngendikan wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwal. Wa ataina samudan naqata mubsiratan fadzalamu dia. Tidak ada yang menghalangi saya membuat mukjizat kecuali faktanya mukjizat sering didustakan orang-orang dulu. Wa ataina samudan naqata mubsirah fadzalamu dia. Dulu kaum Samud minta mukjizat unta keluar dari batu. Setelah saya turuti, nyatanya mereka tetap kafir. Makanya kita melatih iman itu dengan logika yang sehat. Iku liqaumi yaqilun liqaumi yatafak. Caranya gitu tadi dilatih mulai hal-hal kecil. Ya tadi lombok itu pedes enggak? Pedes. Gula itu manis enggak? Manis. Terus ada orang jawab, saya bilang pedes. Asal yang bilang lombok pedes adalah orang yang bisa menurunkan halilintar dari atas. Apa hubungannya lombok pedes dengan halilintar dari atas? Sama. Apa hubungannya Allah sebagai Tuhan? Kemudian yang bilang Allah sebagai Tuhan dituntut mengeluarkanmu. Aneh enggak? Aneh. Makanya peminta mukjizat sudah pecundang. Makanya enggak ada khiyarus sahabah yang minta mukjizat. Makanya minta mukjizat itu rata-rata orang enggak benar. Waqalu tadi rujuknya kan orang benar. Lan nu'minalaka. Saya tidak akan iman kamu Muhammad hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Saat terus autakuna laka jannatun min nakhil wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira aw yakuna laka baytun min zukrufin aw tarqafis. Sama yang ngomong ini orang benar apa orang enggak benar? Orang enggak benar. Ya jelas ya clear ya. Jadi kita iman ya iman saja. Nikmati wis ngandel kula.
Jenengan nak sujud nikmati matur nuwun Gusti jenengan takdir kula sujud sehingga saya sah sebagai hamba jenengan. Kowe nek ape mati nikmati wae. Gusti kula wangsul teng jenengan zaman teng donya ya sing ngurusi jenengan, mengke setelah mati ya sing ngurusi jenengan. Zaman saya hidup ya enggak tahu cara ngurusi diri saya sendiri. Ketika saya hidup juga kita tidak pernah tahu bagaimana jantung bekerja, paru-paru bekerja. Yang ngelola roh ya enggak tahu. Zaman kita hidup yang jenengan kelola, setelah mati yang jenengan kelola. Sama saja Gusti, jenenge inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu bagus. Terus mati anak-anak eling ya nangis, bojomu sing nangis sak kadare ya sudah selesai. Nak kowe tangisan Cina nak disiksa mungkar nakir, tapi nak kowe wong soleh tenan wali kan ketemu mungkar nakir damai, pengalaman baru. Terus dites mungkar nakir lulus, oh kumplot. Wah kan keren loh. Bu swarga diame napa? Lah sing jenis iki mbok tahlil ya kena ora ya kena aman. Paham ya? Cukup malah debat tahlil hukumnya piye. Ya tahlil kalimat thayyibah hukumnya ya apik. Anak pitung dina tradisi Buddha ya pitung dinane tradisi Buddha kalimat tetap kalimat thayyibah. Tapi misalnya ana sing ra gelem tahlil ya ora apa-apa, sing penting tetep nglafadzno kalimat cuma ra seneng dinane 7. Ya gawe 8. Nah, misalnya gedeng 7 ya gawe 8 kan gampang. Nah gedeng 7, gedeng 8 ya gawe 1 sementing ora anti kalimat. Mau anti modele. Ya enggak apa-apa, kowe kudu. Cocok enggak cocok biasa. Ini ilmu semuanya bebas. Ilmu itu wilayah pengiran. Artinya wilayah pengiran nanti yang uji itu kamu pengiran. Ngapain debat kamu sekarang? Kita sering kritik Wahabi, kita juga sering dikritik Wahabi. Biasa saja. Saya sering ketemu ulama Wahabi, saling menghormati enggak apa-apa. Meskipun saling kritik, ya gejol-gejolkan ya biasa. Enggak masalah. Orang alim mulai dulu kritik-kritikan biasa. Imam Syafi'i sama gurunya sering gejol-gejolkan. Pas atas nama orang alim ya gejol-gejolkan. Dulu itu Mbah Hasyim Asy'ari sering gejol-gejolkan sama Ki Fakih Mas Kumambang, sama-sama orang alim. Ya murid sama guru. Karena ilmu itu memang apa ya? Kayak iya kayak enggak. Nah, yang ilmu absolut pasti sepakat. Misalnya tadi, apakah lemah ghaibah itu selalu baik? Pasti selalu baik. Ya sudah. Nah, nanti cara kaifiyah melafatkan itu orang yang bisa berdebat. Baiknya dilafadzkan kapan ya? Ya baik terus, tapi selalu ada pantangan. Misalnya di kamar mandi, saat jima misalnya. Itu kan pantangan-pantangan secara etika, no? Pantangan-pantangan apa? Tapi kalau ilmu sebagai ilmu itu biasa dulu. Ulama-ulama berbeda itu. Kalau gejol-gejolkan ya ulama dulu itu lucu. Misalnya sama tak beda, andai kan kamu jadi kiai. Kira rasa-rasaan jadi kiai. Baik mana anak-anak kecil di waro kamar wong tua apa dipisahkan. Andai kan kamu punya pondok, milih mana? Anak kecil disamakan kangkang besar apa dipisah? Mas jawab, ki milih ndi? Di warna apa dipisah? Dipisah. Nah, kowe hen. Dipisah. Lu akeh sing dipisah. Ada yang bilang di warna. Kalau di warna itu memang kalau dipisah itu resikonya sing kecil mentali cilik terus, mergo ora ono sing didik sing tua. Nak di warna kadang sing cilik, sing tua kan suwaya rabi men bakas rabi, cilik katut bakas rabi bahaya. Utawa sebalik sing cilik melok main game, sing tua melok main game mergo katut cah cilik. Lha iku jenenge istiad, sama-sama apa? Sama-sama apa? Mungkin. Jika dulu itu pernah ada wali itu karena sholat jamaah itu di shaf akhir. Yang shaf awal wali karena sering shaf awal. Yang shaf akhir ya ada yang jadi wali. Yang shaf awal enggak terima. Kenapa kamu jadi wali padahal kalau sholat di shaf akhir? Jawabnya saya itu malu sama Allah. Kok kepedean betul kok di depan. Tapi kok jadi niru ya gimana cerita ya? Cek pede nih. Enggak ngerti. Karena dia di belakang motifnya itu tidak males. Tapi motifnya itu apa? Tawadhu atau malu, dia jadi wali. Nah, kowe kan mergo males pancen. Utawa moh rohimame tadi. Iku sing mari ra wali-wali. Sing kok ngarep kadang ambisi ngimami padha dene malah repot meneh. Jadi dulu ilmu itu biasa. Orang Maliki itu nak gojlok orang Hanafi itu ya entek ngamen. Orang Hanafi kalau gojlok Imam Malik itu ya entek ngamen. Ya biasa dulu itu ilmu. Ya biasa.